Oke teman-teman, yuk belajar yuk. Nah kali ini gue pengen nunjukin ke kalian kayak gimana sih cara gue styling yang baik dan benar. Cara gue ya. Nah tapi sebelum kita mulai, kayaknya gue pengen nunjukin atau kasih lihat kalian sesuatu. Udah siap ya? Let's go! Oke teman-teman, jadi rambutnya udah gue cukur, udah gue rapiin. Bagian samping sama belakangnya gue buat low taper. Nah nanti bagian atasnya mau gue styling side part pompadour. Nah kayak gimana cara gue stylingnya? Tapi tunggu, sebelum gue styling tentunya gue harus cuci dulu. Jadi lebih baik kita cuci dulu rambutnya. Oke? Nah teman-teman, jadi udah gue cukur, udah gue rapiin rambut bagian samping sama belakangnya. Kali ini gue pengen nunjukin ke kalian kayak gimana sih cara gue keramas. Caranya adalah gue basahin rambutnya ke seluruh bagian rambut. Tujuannya apa? Tujuannya nanti waktu gue aplikasikan shampoo, busanya itu dapat merata ke seluruh bagian shampoo. Pastinya tuh enak banget kalau busanya ke seluruh bagian rambut. Dan ya, kali ini gue pakai shampoo dari SG Forman. Nah, shampoo ini bagus banget buat lo yang punya masalah kerontokan rambut berlebih dan yang pengen rambutnya cepat tumbuh. Gue sarankan buat lo pakai shampoo ini karena shampoo ini mengandung bahan alami serta asam amino dan no edit alkohol, jadi cocok untuk segala jenis rambut. Dan tentunya produk ini aman karena sudah terdaftar di BPOM. Nah kayak gitu, kalian bisa perhatiin. Jadi setelah gue aplikasikan shampoo-nya, gue pijit-pijit kepalanya, mantap banget tuh. Jadi gue fokus di kulit kepala ya teman-teman ya. Shampoo ini bekerja di kulit kepala karena bisa menutrisi rambut untuk mencegah kerontokan berlebih dan tentunya menambah laju pertumbuhan rambut. Jadi yang pengen cepet panjang, gue saranin untuk pakai shampoo ini. Oke? Tentunya dibilas untuk ngilangin busa-busa yang tertinggal. Penting banget dibilas sampai bersih supaya nggak ada busa yang tersisa di rambut. Karena kalau busanya tersisa di rambut, yaitu rasanya nggak enak banget. Bener gak sih? Dan setelah sampoan, gue saranin banget cobain hair tonicnya. Jadi cara pakainya, lo tinggal kocok botolnya supaya formulanya itu tercampur merata dan kita aplikasikan ke seluruh bagian kulit kepala. Nah setelah disemprot-semprot kayak gini, tinggal dikasih pijitan-pijitan ringan supaya formulanya dapat meresap secara maksimal teman-teman. Jadi khasiatnya lo bisa rasain betul-betul maksimal. Jadi dengan masalah kerontokan rambut dan pengen rambutnya cepat tumbuh, cobain SG Forman shampoo dan hair tonicnya. Oke, jadi tadi setelah gue potong dan gue cukur jadi bagian samping dan belakangnya gue buat low taper, sedangkan bagian atasnya cuman gue rapiin sedikit-sedikit aja temen-temen. Nah kayak gini. Dan setelah itu langsung tadi udah gue cuci dan gue pakein hair tonic. Nah jadi memang gue jarang nampilin ya. Jadi setelah gue cukur terus gue cuci. Nah cucinya itu jarang gue tampilin. Nah di video ini gue tampilin cara nyuci gue dan sebelum styling. Nah sekarang kita lanjut ke langkah stylingnya teman-teman. Jadi ini udah dicukur dan udah dikeramas ya. Jadi setelah dikeramas otomatis rambutnya basah. Nah pas rambut basah itu perlu dikeringkan. Nah saat dikeringkan itu kita langsung styling tentunya. Jadi fungsi si hair dryer ini adalah mengeringkan rambut dan ngebentuk tatanan rambutnya. Jadi selain mengeringkan rambut, kita juga ngebentuk tatanan rambutnya. Nah
langkah-langkahnya. Jadi kalian bisa perhatiin tangan kanan gue pegang hair dryer dan sisirnya. Nah, ini adalah langkah awal sebelum gue pakai sisirnya. Jadi gue keringin dulu agak kering, jadi yang nggak terlalu kering, jadi nggak langsung gue pakein sisirnya karena untuk mempercepat proses pengeringannya. Jadi setelah agak kering barulah gue pakai sisirnya. Nah, sisirnya gue pakai roll brush ya kali ini ya. Jadi nah, kalau kalian perhatiin di situ gue mulainya dari user-user ya. Jadi gue cari dulu user-usernya, alurnya ke arah mana. Nah, disitulah arah angin gue tiupin teman-teman. Jadi setelah user-usernya ketemu, otomatis kita nemu alur rambutnya ya. Nah, disitulah arah angin gue ikutin sesuai dengan alur rambutnya, dan nanti akan gue buat side partnya. Jadi side partnya di sebelah kanan karena alur rambutnya yang kita lihat dari user-user itu mengarah ke sebelah kanan, jadi otomatis side partnya mengarah ke kanan. Jadi gitu ya patokannya. Jadi kalau lo pengen nyisir ke arah mana, lo harus lihat alurnya dulu ke arah mana. Tapi ini nggak berlaku untuk semua jenis rambut sih, atau semua karakter rambut sih, karena untuk beberapa rambut yang tidak terlalu tebal, gua sarankan untuk melawan alurnya, karena saat kita nata dan melawan alurnya itu akan sedikit menambah volume rambut, jadi rambut lo akan terkesan lebih tebal. Nah, kebetulan customer gua kali ini rambutnya sudah lumayan tebal dan panjang. Kebetulan juga memang dia nggak mau dipotong terlalu banyak bagian atasnya, otomatis rambutnya kan sedikit agak ikal. Jadi ikalnya tetap gue pertahankan, tapi gue kurangin tadi waktu guntingnya, gue kurangin ikalnya pakai gunting sasak untuk di bagian ujungnya. Itu hanya mengurangi tapi tidak menghilangkan kesan aslinya yang udah ikal. Oke, paham ya sampai di situ ya. Jadi arah anginnya ngikutin alur rambutnya. Terus waktu belahannya pun gue nggak langsung pakai sisir yang biasa buat styling, jadi ngebelahnya masih tetap pakai roll brush yang gue pakai ini. Dan nanti kalau partnya atau belahannya kurang rapi, tinggal gue lurusin pakai sisir yang kecil atau yang sisir styling, yang sisir biasa gue pakai styling. Jadi kayak gitu teman-teman. Dengan proses ini proses stylingnya akan lebih cepat, karena di awal tadi gue nggak langsung pakai sisirnya, jadi gue shaking dulu, gue acak dulu pakai jari tangan gue supaya mempermudah proses pengeringannya. Setelah agak kering baru lah gue arahkan si rambut ini mau ke arah mana. Karena rambutnya atau volumenya cukup tebal, jadi alurnya gue ngikutin alur naturalnya. Beda dengan rambut yang tipis ya, yang volumenya tipis, biasanya gue ngelawan alurnya. Nah, di saat ngelawan alur itu otomatis akan nambah volumenya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kira-kira cara gue styling ya. Jadi setelah kering, nah kali ini gue aplikasikan pomade. Produknya nggak harus pomade, kebetulan gue lagi pengen pakai pomade aja. Jadi produknya nggak harus pomade, lo bisa pakai clay atau hair powder. Yang penting waktu proses pengeringannya yang kayak gue lakukan tadi. Jadi fungsi hair product atau hair stylingnya hanya mengunci bentuknya atau mempertegas bentuknya, tapi patokannya atau kuncinya tetap di potongannya, atau tetap di potongannya dan saat blow dry-nya teman-teman. Jadi itu yang jadi kuncinya. Jadi fungsi dari produk hair stylingnya, contohnya pomade, clay atau hair powder, itu hanya ngunci bentuk yang udah dibuat tadi. Jadi tetap pondasinya itu ada di potongan dan blow dry-nya ya. Jadi fungsi si hair produknya hanya mengunci bentuknya. Nah, tinggal kalian seleranya di mana, lo looknya pengen di mana, lo pengen kelihatannya kayak gimana. Kalau lo pengen kelihatan basah atau shine, gue sarankan lo pakai pomade. Tapi kalau lo pengen kelihatan matte, itu pakainya clay. Dan
kalau lo pengen kelihatan dry atau kering, lo pakainya hair powder. Jadi gitu ya. Dari 3 jenis hair styling produk ini, tinggal lo sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Artinya nggak harus pomade yang dipakai, tinggal lo pengen looknya terlihat basah, matte atau dry. Artinya basah itu wet, matte atau dry, basah atau semi basah atau kering. Jadi gitu. Kalau matte itu masih kelihatan sedikit agak basah, cuman cenderung kering. Tapi kalau pomade itu otomatis wet shine atau wet look lah ya. Jadi untuk pemilihan produk tinggal disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Tetap pondasinya ada di potongan rambut dan blow dry-nya. Fungsi dari produknya hanya mengunci bentuknya. Tinggal lo pengen terlihat basah, matte atau dry atau kering. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gue sampaikan. Karena gue sadar masih banyak kurangnya mungkin, dan nanti kalau lo memang ada pengen nambahin silahkan tulisin aja di kolom komentar tentunya. Jadi kayaknya udah cukup gue nunjukin cara styling gue, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata dan tidak berkenan. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit. Gue tunggu saran, kritik, komentar kalian di kolom komentar tentunya. Nah, entar gue tambahin dulu. Sisirnya juga, dalam penggunaan sisir stylingnya, kalau lo pengen terlihat rapat, ya lo pakai gerigi yang rapat. Tapi kalau lo pengen terlihat tidak rapat, lo pakai gerigi yang tidak rapat. Bahkan bisa pakai jari juga. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung hair product styling apa yang dipakai, pomade, clay atau hair powder. Oke, gitu aja. Iya. Next, mungkin nggak potong rambut lagi. Mungkin next gue pengen kasih tahu kalian buat trim ya, ngerapin jenggotnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe sekarang dan ketik tombol loncengnya, karena lo akan dapetin notifikasi dari gue kalau gue upload. Jadi nggak harus melulu gue tentang nyukur rambut ya. Kali ini contohnya gue kasih kalian tentang cara gue styling, dan nanti gue berencana pengen kasih tunjuk ke kalian tentang cara gue bertrim. Oke, udah gitu aja. Jadi pakai Y pamit and bye.